Sampaikan juga ke Mbak Vena untuk kedepannya yang dimulai dengan baik-baik, berpisah juga harus baik-baik. Jadi insya Allah kedepannya Mbak Vena juga akan menjalankan kehidupannya dengan baik. Terus juga ya sekali lagi saya pesan bahwa pernikahannya baik-baik, berpisahnya baik-baik, musyawarah, mufakat, semoga kedepannya lebih baik. Itu aja. Berarti udah resmi ya? Iya, sudah resmi, sudah diambil keputusannya. Tapi kan nggak mungkin kita buka karena kan ini sifatnya nomor antrian pribadi, 18. Silahkan menuju pos layanan tapi yang hukum. pasti sudah resmi. Ya mudah-mudahan ke depan Mbak Vena makin sukses. Amin. Makin berjaya. Kenapa cukup lama sih, Pak? Enggak dong. Ada proses yang harus dipenuhi apa gimana sih? Kan udah kan kemarin sudah panggilan pertama, kedua tidak hadir, terus kemudian dinyatakan first take. Setelah hadir langsung diperiksa saksi dari pihak keluarganya Mbak Vena, ada mama ya, Mama, papa, sama papa juga. Kemudian waktu saya nggak hadir juga ada saksi dari keluarga ya. Intinya semua saksi menerangkan bahwa yang terbaik adalah untuk Mbak Vena untuk berpisah pun juga baik-baik dan tidak ada penyampaian yang kita saling menjelekan ataupun menyampaikan yang sesuatu tidak baik. Intinya dari keluarga udah musyawarah mufakat Mbak Vena mau berpisah secara baik. Gimana perasaannya Bang? Lega Kak akhirnya Aduh, gitu. alhamdulillah bener-bener nih hari ini hari yang ditunggu-tunggu karena kan udah putusannya keluar. Jadi ya udah seneng banget lah, tinggal nanti akhir tahun kan mau quality time sama anak-anak, itu yang nggak sabar ditunggu sih. Gimana mungkin ini mereka paling dinanti setelah sekian lama gitu? Iya, alhamdulillah juga pengen terima kasih ya Mas ya sama Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemarin prosesnya cepet dari yang pertama ya, sidang pertama, sidang kedua, dan akhirnya first take. Lega aja sih karena kan memang sebetulnya ini sudah kepastian hukum ya, jadi aku juga bisa ganti kartu keluarga, ganti KTP, jadi semua administrasi ke depannya juga udah lebih enak gitu. Emang sempat terhambat Bang mungkin? Enggak sih, tapi kan kita kan kalau ada kayak kemarin ngurus visa apa ya, kalau kita mau keluar negeri pasti kan ada kelengkapan data ya. Nah itu kan ya kalau sekarang udah enak ya Mas ya, tinggal minta ganti ke kelurahan aja. Setelah ini mungkin rencana selanjutnya apa Mbak Vena dengan status barunya? Rencananya yang pasti kan aku tahun depan insya Allah ada skincare, aku mau launching, ada juga untuk hair care, ya pokoknya bisnis lah ya. Kemudian Fania udah kelas 4, pasti akan lebih banyak nih untuk les-lesnya, jadi ibu rumah tangga yang baik buat Fania. Feral nih udah mama ayo kapan ikut ke dapil. Atala juga nih katanya mau bikin bisnis juga, jadi menjadi ibu yang baik bagi anak-anak ya, itu udah pekerjaan yang kayaknya paling nikmat ya di dunia ini. Ya itu aja lah, dinikmatilah hidupnya gitu. Setelah ini mau buru-buru cari pasangan baru apa? Aduh. Siap buka hati belum sih Mbak? Atau nanti dulu deh gitu. Gimana Mas? Kalau aku Udah mau, sih Mbak? enggak Siap. sih, aduh enggak. Aku sih orangnya susah jatuh cinta, kan teman-teman tahu lah dari pertama Tapi yang nunggu kedua banyak aja. ya? Nggak tahu deh, ini udah usia 52 tahun kayak lebih banyak waktu untuk ini ya, doain anak-anak. Itu kayaknya lebih worth it ya. Tapi ada trauma nggak sih? Mungkin dari Enggak lah. keluarga. Pokoknya kalau trauma itu berarti tanda-tanda orang nggak bersyukur ya. Karena kan dua aja dalam hidup. Kalau kita nggak bersyukur, kita bersabar. Itu yang pilar yang harus ada dan seimbang dalam diri manusia. Nah aku bisa ngomong gini karena kejadian ini. Aku berterima kasih ya sama mantan-mantan suamiku yang memberikan aku pelajaran hidup supaya jadi orang tuh tegar. Kalau mungkin aku nggak ada seperti ini, mungkin nggak akan bisa ngomong kayak gini. Dan ternyata bersyukur dan bersabar itu membuat kita tenang ya hidupnya. Tetap menyesali nggak ada yang terjadi? Enggak, kan aku bilang bersabar dan bersyukur. Itu bisa didapat kalau kita mendalami ilmu agama yang baik ya, agama Islam yang baik. Jadi setelah ada kejadian ini banyak online, offline. Dari situ ternyata ada nggak ada suami, yang penting kita punya keyakinan bahwa Allah itu yang, jadi hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah sebenarnya. Suami itu bisa ada bisa enggak.
Kalau anak itu pada saat dia besar kayak Feral Atala, dia punya kehidupan masing-masing. Artinya aku harus lebih fokus untuk mempersiapkan diri. Nanti kalau dipanggil sama Allah, apa persiapannya? Nah mungkin fokusnya ke situ ya. Nggak fokus harus ada pasangan, harus ada pacar, udah nggak ke situ lagi lah. Tapi ini kan bisa ngomong gini kalau ada perceraian pertama, perceraian kedua, itu membuat aku lebih dewasa ya dalam menyikapi hidup ya. Seperti inilah hidup gitu. Hubungan anak-anak terkait proses perceraian ini. Aduh, Atala bilang congratulations mama, Vero juga nanti ke dapil temenin aku. Jadi kayaknya anak-anak jauh lebih respect ya terhadap aku, dengan aku bisa menjalani dengan tidak cengeng, tidak maksudnya bisa move on lah ya dari semua hal ini. Justru mereka lebih respect dan lebih dekat ya, apalagi kayak sekarang Vero banyak tanya tentang politik. Aku siap banget untuk terus memberikan dia tuh semangat ya, bekerja harus dari hati karena jadi politician kan gak gampang juga ya kerjaannya. Artinya menutup hati atau membuka aja hatinya bagaimana? Oh kalau malah sekarang harus lebih banyak ini ya, networking ya. Yang dulu terlalu nggak networking, sekarang harus open the environment baru. Kayak dulu teman-teman politik banyak banget yang ayo Fen, nanti kita ini bikin apa, bikin ini gitu ya, bikin sesuatu yang positif. Kayak ini sekarang mau arisan teman-teman anggota DPR periode 2014-2019. Jadi kita silaturahmi. Dulu kan aku nggak pernah ya datang ke acara. Sekarang udah mulai lagi lah gitu bersilaturahmi. Udah ada tuh sih yang deketin? Nggak ada. Aku sih orangnya nggak gampang ya, susah. Karena susah itu akhirnya jadi ya begini, harus lebih banyak bergaul kali, hanya bisa kenal orang. Oke. Ada nama yang Bu, Tante, kemarin kan si Ferry juga udah menyatakan kalau dia duda nih. Seperti apa kita? Ya congratulations aja. Hubungannya gimana Katanya sih? komunikasi masih baik, Tan. Kenapa? komunikasi yang baik Kan nggak sih? baik-baik aja. Iya. Kalau baik kan nggak harus komunikasi ya, dengan kita saling menjaga marwah masing-masing, tidak membuka aib masing-masing, adalah hal yang menurut saya lebih daripada communication. Communication itu kan bisa dari hati aja. Kita ngejaga privasi dia dan saya juga dijaga privasinya, itu more than enough ya. Bu Vena mungkin lebih selektif nggak sih untuk mencari pasangan usai cari 2 kali? Bukan selektif ya, lebih minta sama Allah aja, karena hanya Allah tahu yang terbaik buat aku gitu. Kalau selektifnya manusia kan mata kita bisa salah, kupingnya bisa salah, tapi kalau minta istighfar benar sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih. Mbak Vena